Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kok capek banget? Lari terus tapi kayak nggak sampai-sampai. Dunia sekarang emang serba cepat, tapi kadang kita lupa buat dengerin suara hati sendiri. Nah, di video kali ini, aku mau ngajak kamu buat menepi sejenak dan dengerin nasihat dari leluhur kita. Ada 4 pitutur Jawa yang bakal bikin pandangan kamu soal hidup berubah total. Penasaran apa aja nasihatnya? Yuk kita bedah satu-satu biar hati jadi lebih tenang dan langkah jadi lebih ringan. Nasihat ini bukan cuma sekedar kata-kata puitis, tapi kompas buat navigasi di tengah kerasnya zaman. Aku bakal kasih arti singkatnya juga, biar kamu gampang ngeresapinnya ke dalam jiwa. Jangan cuma ditonton ya, tapi coba rasain gimana kata-kata ini bisa jadi obat buat kegelisahan kamu selama ini. Mari kita belajar bareng-bareng dari kearifan lokal yang gak lekang oleh waktu. Siap buat dapat pencerahan hari ini? Ini dia 4 rahasia hidup tenang ala orang Jawa. Yang pertama adalah urip iku urup. Secara harfiah artinya hidup itu adalah nyala atau cahaya. Maksudnya gimana sih? Jadi hidup kita ini sejatinya harus bisa memberi manfaat buat orang lain di sekitar kita. Ibarat sebuah lilin, dia nggak cuma berdiri tegak sendirian, tapi dia rela terbakar demi menerangi kegelapan. Jangan cuma sibuk mikirin diri sendiri atau cuma numpuk harta buat kesenangan pribadi aja. Kalau kamu punya kemampuan buat nolong orang, ya tolonglah tanpa mikir 2 kali. Nggak harus selalu soal uang kok. Bisa jadi tenaga, waktu, atau sekadar dengerin curhatan temen yang lagi sedih. Sekecil apapun kebaikanmu, itu adalah urup atau cahaya bagi mereka yang sedang dalam kegelapan. Bayangin kalau setiap orang punya prinsip ini, dunia pasti bakal jauh lebih hangat. Hidup itu jadi bermakna kalau kita bisa jadi alasan orang lain tersenyum hari ini. Ingat ya, jangan sampai kita jadi orang yang egois dan cuma mementingkan ego sendiri. Harta dan jabatan itu sementara, tapi jejak kebaikan yang kita tinggalin bakal terus diingat selamanya. Jadilah sosok yang kehadirannya selalu dirindukan, dan ketiadaannya selalu meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam. Itulah inti dari urip iku urup. Hidup yang menyala adalah hidup yang gak pernah berhenti untuk berbagi kebaikan kepada sesama makhluk hidup. Jadi, mulai hari ini, coba tanya ke diri sendiri. Sudahkah aku jadi cahaya buat orang lain? Atau aku malah jadi kegelapan yang bikin orang lain merasa susah? Gak perlu muluk-muluk, mulai dari hal paling sederhana di lingkungan terdekatmu. Sapa tetanggamu, bantu ibumu, atau kasih apresiasi ke rekan kerjamu. Biarkan api kebaikan itu terus menyala di dalam hatimu dan menyebar kemana-mana. Itulah pitutur pertama yang harus kita tanamkan kuat-kuat. Lanjut ke pitutur kedua, alon-alon waton kelakon. Sering dengar kan? Tapi jangan salah paham ya, ini bukan berarti kita disuruh malas-malasan atau kerja lambat. Maknanya jauh lebih dalam dari itu, yaitu tentang ketenangan dan konsistensi. Di dunia yang serba instan ini, kita sering banget merasa terburu-buru mau sukses sekarang juga. Akhirnya apa? Kita malah stres sendiri karena ekspektasi yang terlalu tinggi dan proses yang dipaksakan. Alon-alon waton kelakon. Ngajarin kita buat tetap berjalan terus meskipun pelan. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Daripada kamu lari kencang tapi amburadul dan akhirnya malah jatuh di tengah jalan, mending jalan pelan tapi pasti. Fokus pada setiap langkah yang kamu ambil sekarang. Nikmati prosesnya, pelajari hambatannya, dan jangan pernah berhenti. Kecepatan itu penting, tapi ketepatan dan keselamatan itu jauh lebih utama dalam perjalanan hidup. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak sabar. Mereka pengen hasil yang kilat tanpa mau ngelewati proses pahit getirnya perjuangan. Padahal, pohon yang kuat itu butuh waktu bertahun-tahun buat tumbuh besar dan akarnya menghujam dalam. Begitu juga dengan impianmu. Tetaplah konsisten. Jangan kegoda buat ambil jalan pintas yang berbahaya. Selama kamu masih bergerak, sekecil apapun itu, kamu sudah lebih dekat ke tujuan dibanding kemarin. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa tertinggal dari teman-teman seangkatan, tenang aja. Hidup ini bukan perlombaan lari cepat, tapi maraton yang panjang. Fokus sama jalurmu sendiri, atur napasmu, dan teruslah melangkah. Alon-alon waton kelakon bakal jagain kamu dari rasa cemas yang gak perlu. Ingat, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling kuat bertahan sampai garis finish dengan hati yang tetap bahagia.
Pitutur ketiga adalah sapa nandur bakal ngunduh. Ini adalah hukum sebab akibat atau karma yang pasti terjadi. Apa yang kamu tanam sekarang, itulah yang bakal kamu panen nanti di masa depan. Kalau kamu nanam kebaikan, perhatian, dan kasih sayang, maka buah yang akan kamu petik juga akan manis. Tapi sebaliknya, kalau yang kamu tanam adalah kebencian, kebohongan, atau kecurangan, jangan kaget kalau hasilnya bakal pahit dan menyakitkan. Dunia ini ibarat cermin besar. Apapun yang kamu lempar ke dunia, bakal balik lagi ke kamu dengan kekuatan yang sama. Jadi, sebelum kamu bertindak atau berucap, pikirin dulu dampaknya. Apakah ini bakal jadi benih yang baik, atau malah jadi duri buat masa depanmu? Jangan pernah meremehkan tindakan kecil, karena dari benih yang kecil itulah, pohon yang besar akan tumbuh. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini, mungkin gak langsung dibalas besok. Tapi percayalah, alam gak pernah lupa. Seringkali kita bingung kenapa hal buruk terjadi sama kita, padahal mungkin itu adalah hasil dari apa yang pernah kita tanam dulu. Begitu juga saat keberuntungan datang tiba-tiba, itu bisa jadi buah dari kebaikan tulus yang pernah kita lupain. Makanya, yuk kita rajin-rajin nanam benih kebaikan setiap hari. Jangan pelit buat berbuat baik, karena sebenarnya kamu lagi nyiapin tabungan buat kebahagiaanmu sendiri nantinya. Hidup itu adil bagi mereka yang mengerti hukum menanam dan menuai ini. Jadi, jangan lelah jadi orang baik ya. Meskipun mungkin sekarang kebaikanmu dimanfaatin orang atau nggak dihargai, jangan berhenti. Ingat, kamu nanam buat Tuhan dan buat masa depanmu sendiri, bukan cuma buat dapat pujian manusia. Hasil panen yang paling indah adalah ketika kita bisa tidur nyenyak karena tahu nggak ada satupun orang yang kita rugikan. Sapa nandur bakal ngunduh adalah janji alam yang pasti ditepati. Teruslah menanam hal-hal positif dimanapun kamu berada. Terakhir, pitutur yang paling legendaris, aja dumeh. Artinya, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kamu lagi pintar, lagi kaya, lagi berkuasa, atau lagi di atas angin. Terus kamu jadi sombong dan ngeremehin orang lain. Ingat, roda kehidupan itu selalu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kesuksesan yang kamu punya sekarang itu cuma titipan, bukan sesuatu yang abadi yang bisa bikin kamu merasa lebih tinggi dari orang lain. Dhuwur langit isih ono langit. Di atas langit masih ada langit. Sehebat apapun kamu, pasti ada yang lebih hebat. Semiskin apapun kamu, pasti ada yang lebih susah. Jadi, buat apa sombong? Sikap aja dumeh ini bakal jaga kita tetap membumi dan punya empati. Orang yang benar-benar kuat itu bukan yang bisa naklukin orang lain, tapi yang bisa naklukin kesombongan di dalam dirinya sendiri. Tetaplah jadi pribadi yang santun dan menghargai siapapun tanpa mandang status sosialnya. Kalau kamu lagi sukses, bersyukurlah dan tetaplah rendah hati. Kalau kamu lagi jatuh, jangan berkecil hati karena kamu pun gak boleh dumeh atau sombong dengan penderitaanmu sendiri. Tetaplah stabil di tengah gelombang hidup. Pitutur aja dumeh ini adalah kunci keselamatan, supaya kita gak gampang tergelincir saat berada di puncak. Hidup itu akan terasa jauh lebih damai kalau kita bisa melihat semua orang sebagai saudara yang sama-sama berjuang di muka bumi ini. Nah, itu tadi 4 pitutur Jawa yang bisa jadi pegangan hidup kita. Urip iku urup, alon-alon waton kelakon, sapo nandur bakal ngunduh, lan ojo dumeh. Mana nih yang paling ngena di hati kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga nasihat dari Mbah Semar ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like kalau kamu suka konten kayak gini, dan subscribe untuk update seru lainnya yang bakal bikin hari-harimu lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.